Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atas kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita dengan adanya kesehatan, dengan adanya waktu luang, dengan adanya ketetapan hati kita, semangat kita untuk memperkuat keimanan tersebut. Kita langsung menuju sholat berjamaah, kemudian mempertambah keimanan kita. Kita sirami hati kita dengan warisan-warisan Nabi, yaitu adalah bisa mendengarkannya ilmu-ilmu, karena Nabi Muhammad SAW tidaklah mewariskan dinar wala dirham, nggak harta, tetapi mewariskan ilmu-ilmu. Tentunya ilmu-ilmu ini adalah berkenaan dengan ilmu keagamaan, dan ilmu-ilmu inilah yang disampaikan, yang dikaji, yang akan menambah, memperkuat keimanan kita. Seandainya kita tidak meluangkan waktu kita sibuk bekerja, kita hanya beragama Islam saja, tanpa adanya kita ikuti adanya kajian keilmuan, tanpa kita dengarkan nasihat-nasihat, hati ini akan gersang, iman ini akan berkurang. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu kebutuhan manusia itu, karena tidak semuanya manusia itu dibekali, ya, tidak semuanya manusia itu memiliki potensi untuk memahami Al-Quran. Tidak semuanya manusia itu diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memahami hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang besar sekali, yaitu adalah bagi mereka yang benar-benar menjalankan thalabul ilmi, sehingga barang siapa yang melangkahkan kakinya saja ketika ia berniat untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sudah dijamin itu, ya, masuk surga. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi thariqan ila jannah. Barang siapa yang meniti jalannya, kesabarannya, ya, dari rumah pergi ke masjid, dari rumah pergi ke rumah, ya, di mana di dalam masjid, di dalam majelis ilmu tersebut, di dalam kantor diberikan majelis ilmu, itu sudah ada jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya ini kan menuntut ilmu, ya. Orang yang menuntut ilmu bagaimanapun langkahnya, ya, itu sudah berjalan menuju surga, ke taman surga. Lihat, bayangkan. Makanya dibayangkan bahwa majelis-majelis ilmu adalah, ya, itu adalah taman-taman surga itu sendiri. Hari ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salat salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa senantiasa selalu mengikuti apa yang dikatakan Nabi, apa yang diperbuat Nabi, dan tentunya apa-apa yang diperintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita kelak menjadi penghuni surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW ditanya oleh seorang, ya Rasulullah SAW, su'ila Rasulullah SAW, ma'akthara yudkhilun nar, apa sih yang banyak menyebabkan manusia itu masuk neraka? Ya, Rasulullah SAW ditanyakan apa yang menyebabkan seseorang itu banyak orang-orang itu banyak masuk ke neraka. Padahal kita sering dengar bahwa ada hadis mengatakan, ya Rasul, apa sih perbuatan apa yang bisa memasukkan seorang kepada surga? Berarti ini adalah apa saja, kenapa ke orang-orang banyak masuk surga, apa saja, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan al-ajwafani, dua lubang, ya kan, apa? Ada dua lubang yang menyebabkan orang bisa banyak masuk neraka itu. Dua lubangnya apa saja? Ya, yaitu adalah lisan dan juga adalah kemaluan. Ya. Terus bagaimana? Apakah ada syariat Islam yang bisa mencegah, ya, agar seseorang ini bisa mengendalikan dua lubang ini? Ya, bisa mengendalikan dua lubang ini. Ya, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada syariat Islam pun yang Allah perintahkan berupa ibadah-ibadah tersebut kecuali di dalamnya ada hikmah untuk mensucikan jiwa.
untuk mensucikan jiwa. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nafsi wa ma sawaha, dan demi jiwa yang Allah telah menyempurnakannya. Ini Allah bersumpah dengan jiwa, ya. Wa nafsi wa ma sawaha, dan demi jiwa yang Allah telah menyempurnakannya, ya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ilham kepada jiwa-jiwa tersebut apa? Falama fujuraha, memiliki potensi untuk melakukan kemaksiatan, ya, tidak mau taat kepada perintah-perintah Allah, maunya melakukan keburukan-keburukan, ya, lihat. Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah demi jiwa. Sumpahnya dijawabkan dengan apa? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan semua jiwa-jiwa tersebut untuk mempunyai potensi untuk melakukan keburukan, kemaksiatan. Ya, falam fujuraha wa taqwaha, tidak hanya buat keburukan saja, tetapi berbuat juga ketakwaannya, ya, berbuat ketakwaan. Jadi tidak hanya melakukan keburukan, tapi hadap. Allah memberikan potensi juga setiap jiwa itu tersebut untuk melakukan ketaatan, ketakwaan. Makanya dipuji di sini. Qad aflaha man zakaha, sungguh suci, ya, sungguh beruntung, ya, bagi mereka yang telah mensucikan jiwanya tersebut, dengan melakukan ketaatan. Wa qad khaba man dasa, ya, sungguh sia-sia, ya, dikatakan orang yang mengotori jiwanya. Nah, pujiannya apa? Kalau orang yang mensucikan jiwanya, maka aflah, dia beruntung, sangat beruntung bagi mereka yang berusaha mensucikan jiwanya, ya. Dan sungguh merugi wa qad khaba mandasaha, yaitu mereka yang mengotori jiwanya tersebut. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat Islam ini, yaitu berupa puasa. Puasa ini adalah mengendalikan, ya, yang mengendalikan dua syahwat ini yang banyak menjerumuskan manusia untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dua syahwat inilah syahwat perut, makan, ya, lisan, ya. Kemudian adalah juga satu kemaluan, dikendalikan dengan adanya puasa ini, ya. Makan diperhatikan, kok kan puasa itu hanya mencegah, ya, mencegah makan dan minum dan mendatangi istri saja, melakukan dengan suami istri. Kenapa bisa seperti itu, ya? Coba perhatikan, ya kan? Kalau kita makan banyak, ya, kita akan makan banyak, kemudian maka makanan itulah yang akan memberikan banyak syahwat kepada kita, ya. Makanya kalau seseorang ketika tidak bisa mengendalikan syahwatnya, maka lihat banyak muncul penyakit-penyakit, ya, misalnya syahwat kemaluan. Seorang yang kalau tidak ditaruh kepada yang halal, maka dia akan mencari kepada yang haram. Ada tetangganya, istri tetangganya, anaknya, iparnya. Kemudian kalau tidak bisa, mereka akan dengan laki, kemudian laki dengan perempuan, laki dengan perempuan dan perempuan. Kemudian apalagi nggak bisa itu juga, nggak bisa dikendalikan juga, apa mereka lakukan? Dilakukan dengan hewan. Ini adalah penyakit-penyakit daripada syahwat yang banyak menjerumuskan manusia kepada neraka. Begitu juga dengan makanan, ya, mulutnya seseorang, ya, orang ini kan sekuat-kuat apapun mereka pasti membutuhkan makanan. Yang lemah membutuhkan makanan, yang kuat, yang kurus membutuhkan makanan, yang gemuk juga membutuhkan makanan. Nah, untuk mencari makanan ini kan berbeda-beda caranya, ya, ada yang mencari yang halal, ada yang mencari dengan haram, ya, karena apalagi musim pandemi seperti ini, ya. Kemudian karena banyaknya keinginan, ya, maka apa? Ya, ada yang melakukan tidak puas dengan harta yang halal, ya, dicarilah yang haram. Karena apa? Harta yang halal tidak mencukupi syahwatnya, ya. Maka diperlukan harta yang haram untuk menambah syahwatnya tersebut. Yang halal nggak cukup ini, ya. Padahal yang dibutuhkan adalah untuk menguatkan badan saja. Tapi berbeda kan mana manusia, ya, kan di sini, ya.
ada pengendalian puasa syariatnya adalah untuk mengendalikan dua syahwat ini, ya. Tetapi untuk mengendalikan dua syahwat ini, puasa tidak hanya cukup menahan makan dan minum dan hubungan badan saja, ya. Para ulama akhirnya bagaimana untuk mengendalikan lisan ini, ya. Akhirnya dibuatlah tingkatan-tingkatan untuk mengetahui agar kita mengaca diri, ya, mengaca diri supaya apa? Kita ini puasanya sebagai puasa apa? Makanya ulama tasawuf atau ulama tazkiyatul anfus kalau nggak pengen mengatakan tasawuf, ya, itu membagi, ya, ada puasanya orang awam. Orang awam itu hanya puasanya menahan makan dan minum dan juga jima. Kemudian kalau ada tingkat lagi khusus, ya, ini puasanya orang yang solih. Kemudian ada lagi puasanya apa, intinya inti, ya, khusus, ya, orang yang terinti. Dan ini adalah puasanya para nabi dan para wali. Nah, dan kita nggak bisa mungkin ke tingkatan yang paling tinggi ini, kita paling banter bisa puasanya ke orang yang solih ini. Tidak hanya menahan makan dan minum, tetapi menjaga lisannya, menjaga tangannya, menjaga perbuatannya. Begitu juga menjaga daripada makan yang banyak ketika berbuka, ya, menjaga makanan daripada yang haram. Begitu juga ketika di akhir sudah mau berbuka, dia menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu dengan penuh harap, ya Allah, semoga puasa saya pada hari ini, satu hari ini Engkau terima, ya Allah. Aku khawatir enggak diterima puasaku karena aku tidak bisa menjaga mataku, aku nggak bisa menjaga telingaku, aku nggak bisa menjaga langkahku, aku nggak bisa menjaga tanganku, ya. Maka orang yang mukmin, yang puasanya orang yang solih, yang khusus, ketika berbuka puasa dia berharap, rasa harap supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dia takut, ya, ada harap, ada takut, ya, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang awam, alhamdulillah sudah maghrib, kita sudah selesai puasanya, tugas kita 1 hari sudah berlalu, tinggal berapa hari lagi? 29 hari lagi. Nah, kenapa? Sudah gugur kewajibannya. Tetapi bagi orang yang khusus, ya khusus, dia berdoa ketika berbuka, ya, supaya amalan puasanya tersebut diterima, karena sia-sia. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak didapatkan kecuali dengan yang didapatkan hanya lapar dan haus saja. Itu hadis Nabi, itu hadis yang benar, sahih, ya. Betapa banyak, nggak sedikit berarti, ya. Apakah kita termasuk orang yang betapa banyak atau orang yang sedikit tersebut yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang khusus ini dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harap dan cemas akan diterima amalan ibadahnya tersebut. Dan mudah-mudahan kita pun termasuk orang-orang yang berdoa selalu agar diterima ibadah puasa kita tiap harinya. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan ini juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an Allah turunkan dari langit ke langit dunia. Allah membumikan Al-Qur'an, ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ke langit dunia, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Mubarakah, di mana di malamnya itu adalah malam yang penuh diberkahi. Malam yang penuh diberkahi pada malam tersebut, karena diturunkannya, dibumikannya Al-Quran ke bawah, ya. Diturunkannya Al-Quran tidak disimpan di langit saja, dibumikan. Agar apa dibumikan tersebut? Agar sebagai manhaj kehidupan kita. Itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak disia-siakan kehidupannya di dunia ini, dia perlu peraturan, ya, yang mengatur kehidupannya. Seandainya kita tidak ada peraturan, masjid tidak ada peraturan, berantakan, ya. Ada yang apalagi dalam musim pandemi ini, sholat harus ada peraturan, jaga shaf, cuci tangan, pakai apalagi sanitizer, kemudian dicek juga suhunya. Kalau nggak mau ikut peraturan, Allah, ya, nggak perlu diikuti aja itu. Kita tuh sholat, ya, masjid buat apa punya peraturan pribadi, hancur masjid, ya. Kesehatan mungkin kena COVID juga semuanya, ya kan? Itulah perlunya peraturan.
apalagi dalam kehidupan dunia ini. Maka diperlukannya peraturan tersebut. Allah Subhanahu wa taala menurunkannya Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah salah satu kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan seluruh kitab yang kebanyakan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi itu diturunkannya pada bulan Ramadan itu semua. Zabur, Injil, Taurat, Suhuf Ibrahim, semuanya diturunkan kebanyakan pada bulan Ramadan ini semuanya. Ya. Dan kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab tersebut kepada para nabi, ya, kepada nabi. Berbedanya kalau kitab-kitab yang diturunkan kepada selain Nabi Muhammad SAW itu diturunkan secara langsung semuanya, penuh. Ya, satu kitab mungkin, satu kitab diturunkan semua. Ya. Berbeda dengan kitab Al-Quran ini, diturunkan sekaligus ke Baitul Izzah, langit dunia. Ya. Kemudian diturunkan secara perlahan-lahan sesuai dengan kejadian, sesuai dengan waktu kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun tersebut. Ya, sedikit demi sedikit. Ya, supaya apa? Supaya kuat. Ya, terpatri di hati Nabi Muhammad SAW. Karena kalau seabrek langsung satu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran itu mengandung berbagai macam ajaran. Ya, pertama menetapkan akidahnya, muamalahnya, ibadahnya, syariatnya. Begitu orang masuk Islam, ternyata nggak diturun nih loh. Ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan? Nih Al-Quran, kamu harus sholat, kamu nggak boleh minum khamr, kamu nggak boleh mencuri, kamu gini. Wah, bakal ditolak itu Islam. Karena apa? Langsung perintah, larangan yang biasa mereka lakukan, mereka tidak bisa lepas dari perbuatan kemungkaran tersebut. Karena sudah disyariat nih, syariat Islam seperti ini, ya, kalian harus mengikuti. Ya ampun, akhirnya apa? Berat sekali ini agama Islam. Udah nggak usah, ya, enakan agama nenek moyang saja. Iya kan? Mereka bisa minum minuman keras, mereka bisa makan harta riba, mereka bisa mencuri, ya kan? Mereka masih bisa dan lain sebagainya. Ya, mereka bisa menikah lebih daripada 4. Ini kok Islam datang tiba-tiba syariatnya seperti itu, ya, disuruh puasa, punya harta disuruh menzakati, ya. Coba bayangkan, ya, ada orang, ya, ada suatu cerita itu, ya, orang yang bekerja misalnya kan, orang yang bekerja tiba-tiba seorang ibu ada temennya meminjam uang, ya, dia meminjam uang, minjem uang dong 2 juta aja kok, ya. Hanya 2 juta aja katanya. Kenapa 2 juta? Langsung dengan santainya ngomongnya 2 juta. Terus dia nggak mau meminjamkannya, marah si perempuan ini. Bukan nilainya 2 jutanya, ya. Saya itu bekerja, saya nggak mau meminjamkan. Kenapa nggak meminjamkan? Saya bekerja dari pagi, berangkat, anak-anak saya belum saya bersihkan, rumah belum saya bersihkan, ya, suami saya belum saya siapkan juga. Saya berangkat pagi bekerja, ya, pulang-pulang belum keletihan saya, ya, belum merapikan rumah saya, anak-anak saya tidak teratur. Kamu datang-datang meminta minjem 2 juta saja ngomongnya, tidak dipinjamkan, marah. Saya bekerja untuk mendapatkan 2 juta, ini mahal, berat, banyak yang saya korbankan, ya, bukan hanya 2 saja, ya. Akhirnya apa, ya, seperti itu, ya. Orang ketika banyak bekerja untuk mendapatkan puluhan juta, untuk mendapatkan jutaan, itu berat, ya. Tetapi kok ada tiba-tiba perintah untuk mengeluarkan zakat. Nah, makanya, ya, ketika di syariat Islam kalau diturunkan sekaligus, ini akan membuat tidak terbiasa orang yang masuk Islam itu sendiri. Nah, ini bedanya, ya. Mengapa Al-Quran diturunkan secara perlahan-lahan supaya hati itu kuat ketika menerima ajaran-ajaran agama Islam tersebut. Maka dalam mensyariatkan juga, mengajarkan ilmu juga harus perlahan-lahan kepada seseorang, tidak langsung jumlatan wahidatan, tidak langsung diberikan sekaligus ini, ya, perlahan-lahan supaya apa? Hatinya itu kuat, bisa menerima ajaran agama Islam itu sendiri dengan baik, ya. Kemudian kita pun harus meyakini bahwa
selain kitab Al-Quran itu sudah berubah, ya, sudah berubah, nggak ada yang asli, ya, nggak ada yang asli, karena Allah Subhanahu Wa Taala juga telah menyatakannya di Al-Quran tersebut. Jangan sampai di dalam hati kita orang mukmin masih meyakini adanya kitab yang asli, yang persis, yang nggak berubah ketika kitab-kitab tersebut diturunkan kepada para nabi dan rasul tersebut. Kenapa? Kalau punya keyakinan seperti itu, berarti Al-Quran ini salah, ya kan? Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan bahwa seluruh kitab selain Al-Quran itu yang diturunkan kepada nabi sudah mengalami perubahan itu sendiri, ya, perubahan itu sendiri. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Quran Al-Karim, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mukjizat, ya, mukjizat kepada nabi-nabi sebelumnya. Ya, kita lihat, ya, supaya kenapa kok Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan mukjizat. Mukjizat itu adalah sesuatu yang melemahkan, ya, mukjizat a'jaza yu'jizu, yaitu sesuatu yang melemahkan, ya. Supaya apa? Dengan adanya mukjizat tersebut, yaitu bisa melemahkan, bahwa membenarkan akan kerasulan, bahwa dia adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sehingga dengan adanya mukjizat tersebut, dia bisa menyerukan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, tauhidnya, mengajak manusia mengikut agama yang Allah turunkan, ya, bagi agama Islam, kemudian juga memberikan peringatan, dan ini semua adalah memiliki pengaruh yang sangat besar sekali, ya, memiliki pengaruh yang sangat besar sekali adanya mukjizat tersebut. Jangankan para rasul, ya, orang yang mempunyai kelebihan saja di dunia ini, di kita ini, misalnya apa? Allah berikan kita kelebihan harta saja. Kita memiliki harta yang berlimpah. Dengan harta tersebut, coba kita jamin, udah kamu masuk Islam, saya jamin kehidupan kamu, ya, dari anak, dari dirimu, keluargamu, saya jamin. Lihat, dengan adanya kelebihan, mereka akan masuk Islam, ya. Jangankan hanya uang seperti itu, ya, dengan makanan aja mereka akan masuk Islam, ya. Apalagi ketika, karena para rasul itu diutus, ya, bukan hanya orang kaya, ya, mukjizat, maka diberikanlah mukjizat. Nabi Isa diberikan karena memang masyarakatnya terkenal dengan sihir, maka Allah Subhanahu Wa Taala berikan mukjizat yang sesuai dengan keadaan kaumnya. Tetapi sihirnya Nabi Isa alaihissalam melebihi daripada sihir-sihir mereka, melemahkan, ya, mukjizat, melemahkan daripada sihir-sihir mereka. Mereka mengetahui bahwa ini bukan sihir, ya, nggak mungkin kalau orang bisa melakukan yang seperti ini, ya. Kami tahu tentang tata cara sihir itu bagaimana, ya, tetapi ini bukan sihir. Nah, lihat, akhirnya mereka lemah mengikuti dakwahnya Nabi Isa. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam. Tadi Musa, ya, beda dengan Nabi Isa. Nabi Isa diutus dengan kaumnya yang ahli dalam pengobatan, ya, ahli dalam pengobatan, maka diberikanlah Nabi Isa kemampuan yang tidak dimiliki oleh para tabib-tabib pada saat itu. Apa yang diberikan? Kemampuannya mengobati penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh para tabib, ya. Mereka keilmuan tentang kedokterannya sangat, ya, profesional sekali, tetapi begitu menghadapi satu penyakit mereka nggak bisa mengobatinya, ya. Kemudian datang Nabi Isa mengobatinya, kok langsung sembuh, ya. Tidak hanya itu, mengobati orang, menghidupkan orang yang mati juga, ya. Ini bukan perbuatan orang, ini nggak mungkin orang bisa berbuat ini, ya. Akhirnya mereka beriman. Nah, inilah melemahkan akan kemampuan tersebut, ya. Makanya Rasulullah SAW, ya, Rasulullah mengatakan, ya, ma minal anbiya illa utiya minal ayati ma mithlahu amana alaihi bashar. Tidak ada seorang nabi pun kecuali diberikan mukjizat
ya, yang dengan mukjizat tersebut orang-orang banyak yang masuk ya, yang beriman kepada mereka. Kalau mereka nggak punya mukjizat, itu ini orang biasa aja ya. Coba kalau ada orang miskin ya berdakwah ya, kamu kecil-kecil ya, diremehkan dengan orang-orang yang orang-orang yang beruang, punya harta banyak, pakaian seperti itu berdakwah, mengajak agama Islam. Lihat seperti itu ya, makanya dicari kekuatannya ya, kekuatan yang melebihi dari mereka. Makanya kalau kita miliki potensi, manfaatkan untuk berdakwah ya, untuk mengajak kebaikan. Punya potensi untuk mengeruk massa ya, akhirnya apa? Jadi DKM ya, ramaikan masjid, panggil teman-teman untuk ke masjid, diramaikan. Karena apa? Dia punya jiwa semangat untuk memanggil orang-orang ke masjid, apalagi memanggil anak-anak muda dengan kegiatan-kegiatannya. Maka potensi-potensi itu yang ia miliki hendaklah digunakan untuk mengajak manusia kepada kebaikan ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan tidaklah setiap nabi kecuali diberikan mukjizat, yang banyak orang beriman dengan mukjizat tersebut. Wa inna makana la diutituhu. Nah, ya, Rasulullah SAW mengatakan, tetapi yang diberikan kepadaku adalah wahyu yang diberikan kepadaku. Alasannya diberikan wahyu itu apa? Yaitu agar apa? Fa'arju an akuna aktsarum tabi'an yaumal qiyamah. Saya berharap dengan adanya Al-Qur'an tersebut memiliki pengikut yang paling banyak, mengikuti pengikut yang paling banyak di hari kiamat. Bayangkan dengan Al-Quran, makanya dijadikan Al-Quran itu adalah mukjizat yang kekal akhir zaman. Perhatikan sekarang, dokter kita ini viral ya, dokter Kerisa ya, dokter gigi Kerisa. Bapak tinggal ketik di YouTube DRG Kerisa ya kan. Dia awal masuk Islam begitu ketika awal Corona 2019. Kok apa yang ya, dia nggak melalui Al-Quran, tetapi melihat ayat-ayat, tanda-tanda ajaran agama Islam itu sendiri. Dilihatnya, kok apa yang corona ini menyebab, apa yang saya perhatikan untuk menghindari corona ini dilakukan oleh orang-orang Muslim. Dia kok nggak berjabat tangan dengan gan muhrimnya, kemudian selalu wudhu. Aneh, ini semua kok dilakukan orang Muslim. Ya, akhirnya apa? Dia mencari, akhirnya dia datangkan, dia ngomong kepada temennya yang kerja laki-laki ya, karena kalau ngomong dengan perempuan, orang perempuan itu bocor ngomongnya ya, saya pengen masuk Islam, nanti nyebar semua. Dia takut, suaminya ini keras, seorang pengacara ya, dia takut. Akhirnya ngomong ke sang laki-laki tersebut, ya udah, lebih baik kamu datang ke Mu'alaf Center dengan perempuan, cari akhwat di sana ya kan. Kalau temannya kan nggak bocorkan. Ini apa? Dia masuk Islam, bersyahadat ya. Dia pengen awalnya dia pengen masuk Islam nanti dulu setelah mempelajari ya. Ini kayak ada seorang mu'alaf datang juga kepada saya, itu bosnya, direkturnya Tribun News waktu itu ya, di sini, yang sini. Dia ngatakan gitu, Ustaz, saya mau masuk Islam tapi saya pengen belajar dulu Al-Quran dulu, terus sholat dulu, tata caranya, wudhunya dulu, pokoknya tentang Islam, keimanan dulu. Saya bilang, ya silahkan aja Bu, tetapi selama ibu belajar nggak akan dapat pahala, sayang ya. Saya bilang seperti itu aja, silakan belajar tapi nggak akan dapat pahala. Pengen masuk Islamnya sekarang, kalau sekarang ibu masuk Islam, ada kejadian sesuatu ketika menuntut ilmu, pahala ibu sudah masuk Islam ya, masuk surga. Demikian juga dokter Kerisa tersebut, dia takut kepada suaminya ya, dia takut kepada suaminya untuk masuk Islam. Akhirnya dia menyembunyikan keislamannya, sholat bersembunyi ya. Terus dia perginya nggak sholat di musola, dia nggak pakai jilbab, tapi langsung dengan temannya ngomong yang berjilbab besar, kita ke masjid ya. Begitu dia ke masjid, karena jauh dari karyawan-karyawan yang mengetahuinya, ternyata ketahuan juga ada seorang laki-laki yang melihat, sepertinya dokter Kerisa kok ke masjid ya, menyebar. Akhirnya orang-orang nggak percaya ya, akhirnya dipoto lah, benar masuk Islam ya. Akhirnya di rumah, karena
dinasihati untuk tidak melakukan dengan suaminya, dia punya cara, yaitu tidur dengan anak-anaknya, ya, anak-anaknya. Kalau sholat, rumahnya itu semuanya berkamera semua, hanya ada satu spot yang nggak berkamera, yaitu di depan kliniknya, karena dekat kamar mandi. Disitulah dia melakukan sholat secara sembunyi-sembunyi, ya. Dia sholat 1 rakaat itu terasa sangat berat sekali. Karena apa? Khawatir suaminya datang, jadi begitu lama. Ya, sholatnya begitu cepat, dia menghafalkan apa yang bisa dihafal. Belajarnya dari mana dia sholatnya? Ya, kamu sholatnya gimana, cara belajar sholatnya? Saya lihat YouTube. Ya Pak, YouTube apa? Dari anak-anak, karena pelajaran sholat anak-anak itu secara bertahap, ya mudah. Akhirnya dia belajar tata cara sholat anak-anak, ya di situ. Jadi ketika sholat, cari spot yang tidak kena kameranya. Disitulah depan kliniknya, dekat kamar mandi. Dia berhati-hati sekali. Setiap ada langkah, dia walaupun itu dah terakhir, dia batalkan, ya kan? Karena apa? Takut suaminya, ya begitu terus yang dia lakukan sampai suatu hari ketahuan juga, ya ketahuan juga dia dipukul dengan suaminya. Suaminya pengacara tahu mana sih letak tempat-tempat kalau di visum nggak kelihatan. Ya, dia jambak itu, ya kan, untuk supaya menghilangkan bukti. Tetapi ya namanya pukulan kadang-kadang karena juga ada bekasnya. Dia Dokter Kerisa ini langsung teriak, ya. Ketika itu teriak supaya apa? Dia tujuannya mengeraskan suaranya tersebut supaya didengar oleh tetangganya. Ya. Kemudian tak berapa lama kemudian juga datanglah polisi. Ya, polisi ada 3 orang datang polisi. Suaminya lagi tidur, dia tangkap. Pembantunya datang, Pak, ada polisi, Bu, ada polisi. Ada apa? Langsung ditanya. Kami ada laporan begini-begini. Datang nggak? Oh, enggak ada. Kaget. Karena apa? Suaminya ada di dalam, lagi tidur. Ya, enggak ada apa-apa gitu. Langsung, enggak Bu, kami harus mengatakan gini-gini. Dia kaget, takut suaminya. Ternyata Allah membuat tidur itu suaminya. Ya, membuat tidur suaminya. Dia pergi, akhirnya diajak untuk BAP di kantor. Ya, di kantor. Terburu-buru dia, Pak, sudah jangan di BAP saja gini, saya takut suaminya gini. Enggak Bu, Ibu sudah ini masuk di BAP. Jadi dilihat, polwan melihat di pahanya sudah ada memar, ya, hitam, ya, begini. Sudah masuk itu laporan, ya. Akhirnya apa? Dia takut, Pak, sudah Pak gini, pengen pulang karena takut suaminya marah. Ya, akhirnya Dokter Kerisa ini menelpon pembantunya. Dokter menelpon pembantunya, Bapak sudah bangun belum? Belum, masih tidur. Lihat, dari pagi sampai sore ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pulang seperti biasanya. Ya. Akhirnya begitu ketahuan Islam, akhirnya sudah mau di BAP, sudah ketahuan sang suami namanya pengacara. Ya. Akhirnya meminta agar Dokter Kerisa ini untuk mencabut BAP-nya, laporannya. Akhirnya apa? Ya, syaratnya apa? Menceraikan, hak asuh berada di tangan hak asuh anaknya berada di tangannya, kemudian begitu juga dan harta diatasnamakan anak-anaknya, semuanya disetujui semuanya dan suami. Pengacara kayak gitu Pak, ya, di notaris itulah semuanya, ya, berkah daripada dia selalu merenung ketika masuk Islam itu sudah lakukan sholat, tapi dia pengen menguatkan dirinya untuk keluar dari agama Islam lagi. Dia menguatkan, cari cara bagaimana Islam ini agama yang tidak benar. Dibukalah Al-Quran selama bulan Ramadan tersebut, dibaca artinya dari awal sampai akhir, dibaca artinya. Justru yang didapatkannya apa? Yang didapatkannya itu adalah semuanya berkesesuaian, nggak ada kontradiksi, berlawan satu ayat dengan ayat yang lain. Padahal dia membaca, ketika membaca Injil, kitabnya itu kok antara satu ayat ini dengan pasal ini berbeda, bertabrakan. Begitu membaca Al-Quran kok nggak ada yang bertabrakan sama sekali. Iya kan? Akhirnya bukannya ia ingin keluar lagi, kok tambah yakin, ya, tambah yakin akan kebenaran ajaran agama Islam itu sendiri. Ya. Akhirnya begitulah, ya. Al-Quran, inna hadal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, baik itu kehidupannya, ibadahnya, akhiratnya ditunjukkan dengan Al-Quran. Cuman kita aja yang nggak mencari petunjuk, ya, mencari petunjuk daripada Al-Quran itu sendiri. Inilah kelemahan daripada umat Islam itu sendiri, yang menganggap bahwa Al-Quran ini hanya kita langitkan saja, baca, langitkan. Padahal Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dikebumikan,
kita yang melangitkannya terus, tidak membumikannya, tidak mengamalkannya. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.